my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, pada minggu kedua setelah Trinitatis, tertulis dari kitab Imamat 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Imamat 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semua. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapatkan perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya.
Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kurang lebih 4 bulan kita sama-sama berjuang untuk memutus mata rantai atau melawan COVID-19, maka sekarang kita diperhadapkan dengan istilah kenormalan baru. Sekarang kita hidup dalam kenormalan baru, masa adaptasi baru, di mana dalam masa adaptasi baru ini kita diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Sedapat mungkin tetap tinggal di rumah, tetap memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, jaga jarak, jaga diri, jangan stres, makan makanan yang sehat, olahraga yang rutin, dan lain-lain. Mengapa kita harus melakukan semua itu? Mengapa kita harus melakukan protokol kesehatan itu di dalam kehidupan kita? Karena COVID-19 itu belum hilang. COVID-19 itu masih ada sampai dengan sekarang. Maka kita harus hidup berdampingan dengan COVID itu. Lalu bagaimana kita bisa bertahan hidup? Bagaimana kita bisa bertahan berdampingan dengan virus itu? Maka sekali lagi kita diwajibkan untuk taat pada protokol kesehatan. Jika kita taat pada protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, bukan berarti karena kita takut kepada pemerintah, tetapi karena kita mengasihi diri kita, mengasihi keluarga kita, juga mengasihi orang lain di sekeliling kita. Maka dengan demikian kita sudah menyelamatkan diri kita, menyelamatkan diri orang lain yang ada di antara kita. Pola hidup yang baru ini harus kita terapkan dimanapun kita berada. Pola hidup baru ini harus kita laksanakan. Kita sedang beradaptasi dengan keadaan yang baru ini, di mana virus yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Maka sekali lagi mari mematuhi peraturan, mari kita sama-sama belajar beradaptasi dengan situasi yang baru ini. Demikian dengan nas kita pada hari ini. Sebentar lagi bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan. Sebentar lagi mereka akan memasuki tanah perjanjian itu. Dan bila mereka sudah di tanah perjanjian, di tanah Kanaan itu, Tuhan memberikan aturan. Tuhan memberikan aturan yang harus dipatuhi. Tuhan mewajibkan bangsa Israel untuk hidup dalam pola yang baru, pola hidup yang berbeda dari hidup sebelumnya. Mengapa? Karena mereka, bangsa Israel, tidak lagi sama dengan bangsa yang lain. Karena mereka sudah berbeda kehidupannya. Mereka adalah umat yang dipilih, yang dipanggil oleh Allah. Maka kehidupan mereka tidak lagi sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Israel harus selalu mengingat mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka adalah umat yang dipilih, yang dikuduskan oleh Allah. Mereka adalah milik Allah, pencipta dunia ini, pemilik daripada dunia ini. Maka mereka harus taat dan patuh pada perintah Allah.
Sepanjang mereka taat dan hidup benar di hadapan Allah, maka mereka akan diberkati oleh Allah. Namun jika mereka tidak hidup benar di hadapan Allah, tidak taat kepada Allah, maka kehancuran akan menghampiri kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa yang harus mereka lakukan? Dalam nas kita ini, mereka disebut harus melakukan 2 tahun perayaan. Merayakan 2 tahun, yaitu tahun Sabat, yaitu tahun yang ke-7, tahun Yobel, yaitu tahun yang ke-50. Dan itu bukan hanya sekedar perayaan saja, tetapi lebih daripada itu ada aksi nyata, ada aksi yang lebih menonjolkan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Aksi nyata itu harus mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Dalam ayat 2 dikatakan, berbicaralah kepada Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Jadi harus diiringi, diikuti dengan aksi yang nyata. Itulah cara mereka untuk menghormati Allah, dan itu cara mereka menunjukkan bahwa mereka adalah umat Allah, bangsa pilihan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah yang mau disampaikan Tuhan kepada kita melalui nas ini? Yang pertama, dalam perayaan tahun Sabat, dalam perayaan tahun Yobel, diwajibkan mereka tidak boleh bekerja. Tanah pun tidak boleh bekerja. Tanah itu harus berhenti. Mengapa? Supaya tanah itu bisa menghasilkan yang melimpah, menghasilkan yang lebih baik lagi, maka diberi waktu untuk berhenti, bernafas sejenak, memperbaiki dirinya sendiri dengan cara yang alami, sehingga dapat memberikan hasil yang melimpah. Hal itu juga berlaku kepada manusia. Manusia juga harus mempergunakan Sabat itu untuk memperbaiki diri mereka, agar menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Jika saja setiap manusia memakai Sabat itu dengan baik, mempergunakan Sabat itu dengan baik, maka hasilnya akan jauh lebih baik. Sabat itu tidak saja hanya berhenti, beristirahat, tetapi Sabat itu dikhususkan untuk memuliakan Tuhan melalui ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya jasmani yang berhenti, bukan hanya jasmani yang diistirahatkan, tetapi rohani kita akan semakin bertumbuh, rohani kita akan semakin hidup di hadapan Tuhan jika kita memakai Sabat itu dengan baik. Kita menjadi manusia yang lebih kuat, menjadi manusia yang lebih bersemangat, sehingga hasil kerja kita menjadi lebih baik. Dan itu cara kita melestarikan bumi ini. Mengapa? Dengan demikian, dengan kita memberi Sabat kepada tanah, kepada bumi ini, maka kita mengakui bumi tanah ini bukan milik kita, tetapi itu adalah milik Tuhan. Tuhanlah pemilik bumi ini, Tuhanlah pemilik tanah ini, Tuhanlah pemilik segala-galanya. Kita harus sadari kita itu orang manusia yang menumpang di tanah milik Allah. Maka manusia yang menumpang di tanah milik Allah diberi kewajiban untuk menjaga, untuk melestarikan, untuk memelihara, bukan merusak. Seperti pada khotbah pada minggu lalu, menjauhi ketamakan. Bumi ini sebenarnya bisa memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, jika kita berlaku benar, jika kita melakukan semuanya dengan baik dan benar. Maka itu yang perlu kita renungkan di masa pandemi ini. Sebelum masa pandemi ini, ekosistem bumi ini sudah sangat hancur, dan semua kita bisa merasakan dampaknya. Bumi ini nampaknya menuju kehancuran
Karena apa? Manusia lupa memberi sabat pada bumi ini. Manusia memaksa bumi ini untuk terus bekerja, memberikan hasil yang banyak, memperkaya diri manusia, tetapi bumi ini semakin rusak. Maka semoga setelah corona berakhir, dan semoga corona ini berakhir, bumi ini akan semakin lebih baik. Keadaan bumi ini, keadaan bangsa kita, keadaan dunia kehidupan kita semakin lebih baik. Karena kita memberi sabat kepada bumi ini. Dan sekali lagi, bumi ini bukan milik kita, tanah ini bukan milik kita. Kita hanya penumpang di tanah yang diberikan Allah kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di tahun Yobel, Allah berfirman dalam ayat 13, dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Mengapa? Kenapa harus pulang dan kenapa ini terjadi? Karena bisa saja karena satu dan lain hal, seseorang itu bisa menjadi miskin, bisa menjadi anjlok kehidupannya, sehingga dia menjual miliknya, menjual tanahnya, menjual hartanya. Bahkan dia menjadi budak karena dia menjual dirinya. Maka pada tahun Yobel itu, semua itu harus kembali kepada pemiliknya. Manusia itu harus menjadi pribadi yang merdeka. Jangan ada yang merasa lebih kaya sehingga ada yang miskin. Tidak ada yang terjajah. Tetapi pada tahun Yobel itu semua harus kembali kepada pemiliknya. Tanah kembali ke pemiliknya. Apa yang dia jual kembali kepada pemiliknya. Dan dia menjadi orang yang merdeka. Mengapa? Karena mereka adalah milik Allah. Karena mereka adalah milik Allah. Sehingga tidak ada yang menindas, tidak boleh ada yang menindas di antara mereka. Mereka diwajibkan hidup peduli satu dengan yang lain. Kita pun terpanggil untuk menolong sesama kita. Itulah sabat yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tahun Sabat dan tahun Yobel adalah ujian iman bagi kita. Karena untuk bekerja beberapa tahun mereka harus mengolah tanah, padahal itulah satu-satunya sumber pencaharian mereka. Itulah satu-satunya sumber untuk mereka bisa mendapat nafkah dan makanan. Lalu berkekurangankah mereka, berkekurangankah kita pada hari Sabat, pada tahun Yobel, ketika bumi ini tidak menghasilkan, ketika tanah ini harus beristirahat? Berkekurangankah kita? Apa yang harus mereka makan? Apa yang harus kita makan? Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Kita baca ayat 20 sampai dengan ayat 21. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Artinya saudara yang terkasih, Tuhan menjamin kehidupan kita. Tuhan memelihara kehidupan kita. Inilah ujian iman bagi kita. Imanilah, terutama bagi saudara yang sedang gelisah karena kehilangan pekerjaan, di PHK. Pendapatan atau keuangan semakin lama semakin berkurang, semakin menipis. Inilah ujian iman bagi kita. Apakah kita percaya? Apakah kita yakin seyakinnya bahwa Tuhan sanggup memberi yang baik untuk kita? Bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita dengan caranya yang ajaib. Imanilah itu dan percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita dengan caranya yang tidak kita tahu, tetapi Allah pasti memberi berkatnya kepada kita seperti janjinya. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu atas kasih pemeliharaanmu kepada kami ya Allah. Sampai dengan hari ini kami selalu merasakan kebaikanmu dalam kehidupan kami. Memang silih berganti Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Terkadang kami merasakan kebahagiaan, namun sebentar kemudian ada kesusahan,
ada penderitaan. Namun kami meyakini semua itu caramu untuk membentuk kami menjadi manusia yang lebih memahamimu, menjadi manusia yang lebih kuat dan yang mau mewujudkan kehendak-Mu di dunia ini melalui kehidupan kami. Terima kasih untuk jaminan pemeliharaan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Firman-Mu benar-benar memberikan jaminan yang hidup bagi kami. Maka jauhlah kiranya dari kami ketakutan, jauhlah kiranya dari kami kekhawatiran, karena Engkau menjamin hidup kami, dengan Engkau memberkati kehidupan kami melalui pekerjaan kami, dan Tuhan pasti berkarya melalui cara-Mu yang ajaib. Berkatilah kami, berilah kami segala yang kami perlukan, supaya kami terus semakin mengenal-Mu dalam kehidupan kami. Bangsa dan negara kami, dunia ini yang terus berjuang melawan COVID-19. Kami yakin dan percaya akhirnya Tuhan akan memberi pemulihan dan nama-Mu dipermuliakan, dan diberkatilah pemerintah kami, juga para medis, bahkan setiap orang yang berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Berkati para jemaat-Mu yang berulang tahun, biarlah mereka tetap bersyukur dengan bertambahnya usia, berkat-berkat Tuhan tetap menyertai mereka. Sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan tetap bersama dengan mereka. Berkati jemaat-Mu dalam penderitaan, dalam kesusahan. Engkau berikan penguatan, penghiburan kepada mereka. Yang sakit, yang lemah, kami yakin Tuhan akan menjamah, Tuhan akan menguatkan mereka. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan tetap memberkati. Horas. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
me up to more